Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Jamendra, NIM 2520103. Di sini saya berasal dari kelompok 3. Saya adalah pemateri yang akan menjelaskan yang pertama, yaitu mengenai konsep dasar pembelajaran kooperatif. Konsep dasar pembelajaran kooperatif merupakan suatu model pembelajaran yang berasumsi dari pemikiran bahwa seseorang akan belajar baik apabila mereka akan belajar bersama-sama. Siswa biasanya lebih mudah memahami konsep pembelajaran apabila ia mendapatkan penjelasan dari gurunya. Kemudian, menurut Sanjaya, pemikiran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan tim kecil antara 4-6 orang mempunyai latar belakang, kemampuan akademik, jenis kelamin, ras, suku atau budaya suku yang berbeda heterogen. Penilaian dilakukan terhadap kelompok. Yang kemudian, materi yang kedua yaitu mengenai karakteristik atau ciri-ciri model pembelajaran kooperatif. Nah, mengenai pembelajaran kooperatif ini berbeda dengan strategi pembelajaran yang lain. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran yang lebih menekankan kepada proses kerjasama dari kelompok. Nah, karakteristiknya yaitu pembelajaran kooperatif ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran secara tim. Kemudian, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran dilakukan secara tim. Tim merupakan tempat mencapai tujuan. Oleh karena itu, tim harus mampu membuat setiap siswa belajar. Kemudian didasarkan pada manajemen kooperatif. Nah, manajemen kooperatif ini mempunyai fungsi 3, yaitu fungsi manajemen sebagai perencanaan pelaksanaan, kemudian manajemen sebagai organisasi, dan ketiga yaitu manajemen sebagai kontrol. Kemudian ciri yang ketiga yaitu kemampuan untuk bekerja sama. Keberhasilan pembelajaran kooperatif ditentukan oleh keberhasilan secara kelompok. Yang kemudian keterampilan bekerja sama. Kemampuan bekerja sama itu dipraktikkan melalui kreativitas dalam kegiatan pembelajaran secara berkelompok. Dengan demikian, siswa perlu didorong untuk mampu dan sanggup berinteraksi dan berkomunikasi dengan anggota lain dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran telah ditetapkan. Baik, sekian dari penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zul Ahmad Holib, NIM 2520092. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu 4 prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif, yaitu 1. Prinsip ketergantungan positif, buka kurung positif interdependen, tutup kurung. Dalam pembelajaran kelompok, berhasil suatu penyelesaian tugas sangat tergantung kepada usaha yang dilakukan setiap anggota kelompok. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan, individual buka kurung individual accountability, tutup kurung. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena keberhasilan kelompok tergantung pada setiap anggota kelompoknya. Yang ketiga, interaksi tatap muka, buka kurung face to face promotion interaction, tutup kurung. Pembelajaran kooperatif memberi ruang dan kesempatan yang luas kepada setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling berbagi informasi, dan saling mempelajari. Yang keempat yaitu potensial partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk dapat mampu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting bagi mereka kelak dalam kehidupan bermasyarakat. Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri, NIM 2520109. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu prosedur pembelajaran kooperatif pada prinsipnya terdiri atas 4 tahap, yaitu penjelasan materi. Tahap penjelasan diartikan sebagai proses penyampaian pokok-pokok materi pelajaran sebelum siswa belajar dalam kelompok. Tujuan utama tahap ini adalah pemahaman siswa terhadap materi pokok pembelajaran. Yang kedua, belajar dalam kelompok. Setelah guru menjelaskan gambaran umum tentang pokok-pokok materi pelajaran, selanjutnya siswa diminta untuk belajar pada kelompoknya masing-masing yang telah dibentuk sebelumnya. Pengelompokan dalam pembelajaran kooperatif bersifat heterogen. Artinya, kelompok dibentuk berdasarkan perbedaan setiap anggota sekelompok, baik perbedaan gender, latar belakang, agama, sosial, ekonomi, dan etnik, serta perbedaan kemampuan teknik. Yang ketiga, penilaian.
Penilaian dalam pembelajaran kooperatif bisa dilakukan dengan tes atau kuis. Tes atau kuis dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok. Tes individual akan memberikan informasi kemampuan setiap siswa. Yang terakhir, pengakuan tim. Pengakuan tim adalah penetapan tim yang dianggap paling menonjol atau tim paling berprestasi untuk kemudian diberikan penghargaan atau hadiah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.